Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai pendingin ikan di kapal menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah literasi data dan teknologi. Adapun komponen utama yang kami gunakan yaitu adalah sel surya yang berfungsi sebagai penyerap energi matahari menjadi energi listrik. Adapun komponennya yaitu panel surya, baterai, inverter, dan akan dikonversikan pada kapal nelayan. Bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya juga disebut sebagai modul surya, terdiri dari sejumlah sel surya yang saling terhubung. Saat ini sekitar 95% sel surya terbuat dari silikon yang diperoleh dari pasir kuarsa. Pasir ini dilebur dan dibersihkan dalam proses yang rumit. Silikon yang dihasilkan lalu diiris tipis dan disebut wafer. Supaya bisa mengantarkan listrik, wafer silikon ini sengaja dicemari atau didoping dengan unsur boron dan fosfor. Saat ini, wafer silikon yang dicemari boron dan fosfor ditumpuk. Kelebihan elektron berpindah dari lapisan silikon fosfor ke lapisan silikon dan boron. Hal ini menyebabkan kelebihan elektron di bagian bawah dan kekurangan elektron di bagian atas. Ibarat baterai, modul surya juga punya kutub positif dan negatif. Saat sinar matahari menyentuh sel surya, elektron bermuatan negatif akan dilepaskan di lapisan silikon dan boron dan akan tertarik ke kutub positif. Sel surya juga punya konduktor logam di bagian atas dan bawahnya. Elektron pun bebas bergerak sepanjang jalur ini dan bisa menghasilkan arus listrik selama sinar matahari bersinar. Semakin banyak cahaya menyentuh permukaan, semakin besar pula daya yang dihasilkan. Agar hasilnya lebih banyak lagi, modul surya biasanya dihubungkan berseri guna membentuk sistem yang lebih besar. Bahkan modul kecil pun bisa menghasilkan cukup listrik. Untuk kebutuhan sehari-hari, lebih 11% energi terbarukan berasal dari energi surya. Pada video berikut dapat kita lihat cara dan proses perakitan pada sel surya atau panel surya, yaitu dengan menyiapkan baterai panel surya dan akan diukur dulu tingkat daya yang akan diterima oleh sel surya tersebut. Dapat kita lihat pengukuran iradasi dan suhu. Selanjutnya masuk ke pengukuran arus dan tegangan. Nah, selanjutnya kita merakit MCB yang akan dihubungkan ke baterai atau pengontrol dari arus sel surya tersebut. Selanjutnya, ini adalah tahapan perakitan untuk di atas kapal nelayan tersebut. Nah, dapat dilihat setelah perakitan, daya dapat dihasilkan dan motor listrik pun dapat bergerak. Selanjutnya untuk perakitan sel surya yang berikutnya itu dilanjutkan kembali oleh beberapa orang tersebut. Nah, begitulah kira-kira hasil setelah perakitan di atas kapal nelayan tersebut dan diukur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh sel surya. Nah, berikut pemasangan sel surya lagi. Setelah perakitan sel surya, daya yang dihasilkan dari sel surya tersebut kita konversikan ke motor listrik untuk berbagai penggerak utama dari sistem pendingin ikan pada kapal nelayan. Berikut dapat kita lihat simulasi sistem untuk pendinginan ikan tersebut. Berikut dapat kita lihat pada video tersebut ilustrasi sistem pendinginan yang sudah jadi, yaitu motor listrik dapat berfungsi sebagai penggerak utama pada sistem pendinginan tersebut, sehingga daya yang dihasilkan dari sel surya bisa menjadi alternatif dan penghemat biaya jika dibandingkan dengan menggunakan motor bakar sebagai penggerak utama sistem pendingin.
Sekian dan terima kasih.